Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Farnasa Ramadan selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi tentang strukturalisme dan formalisme. Sebelum itu, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Farnasa Ramadan selaku moderator. Kedua ada Yane Christina Jo. Ketiga ada Jessica Melani Nur. Baik, selanjutnya saya persilakan membacakan materi yang pertama. Kepada Kristi, saya persilakan. Baik, saya Yane Christina Jo akan menjelaskan mengenai strukturalisme. Kita bisa melihat bahwa teori umum mengenai strukturalisme yaitu budaya dan metodologi yang menyiratkan bahwa unsur-unsur budaya manusia harus dipahami melalui hubungannya dengan sistem yang lebih luas. Dalam strukturalisme, mengatakan bahwa realis bukanlah sesuatu yang diberikan melalui refleksi bahasa, melainkan dihasilkan oleh bahasa strukturalisme yang menghancurkan mitos mengenai teks sastra kaum realis, yaitu bahwa teks sastra merupakan jendela kebenaran. Walaupun demikian, penolakan terhadap realis dan intensis manusia di luar bahasa merupakan sesuatu yang bersifat reduktif dan overdetermining. Adapun tujuan strukturalisme yaitu bahwa yang tidak beraturan hanya di permukaan, namun sesungguhnya di balik itu terdapat sebuah mekanisme generatif yang kurang lebih konstan. Yang kedua, mekanisme itu selain bersifat konstan juga terpola, dalam arti kata dengan sendirinya sudah terorganisasi. Yang ketiga, para penelitian menganggap objektif, yaitu menjaga jarak terhadap yang sebenarnya dalam penelitian mereka. Dalam arti kata, mereka mempunyai sebuah batasan dalam setiap penelitiannya. Yang keempat, pendekatan dengan memakai sifat bahasa, seperti bahasa yang terlalu terdapat unsur mikro untuk menandainya, salah satunya dengan bunyi atau cara pengucapannya. Yang terakhir, strukturalisme dianggap melampaui kemanusiaan karena cenderung mengurangi dan juga mengabaikan bahkan menegasi peran subjeknya. Dan strukturalisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada struktural genetik dan juga struktural formalis. Kita bisa lihat Lucan Goldman merumuskan yang menjelaskan bahwa aspek dalam penelitian sastra yang berangkat dari tiga sifat dasar yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kecenderungan atas signifikansi, konsistensi, dan transendensi. Yang kedua adalah strukturalisme formalis. Istilah ini acap kali digunakan untuk menyebut model pendekatan, karena mereka memandang karya sastra sebagai suatu keseluruhan struktur yang utuh dan otonom berdasarkan paradigma struktur kebahasaannya. Dan implikasi bagi sastra dalam strukturalisme adalah pengajaran yang seharusnya bertujuan memberikan kepada siswa suatu penguasaan keterampilan seperti membaca, menulis, dan lain-lainnya, dan bukan mengajarkan eksplikasi teks secara khusus autoturatif. Dengan penyusunan cerita dan puisi sendiri, membuat siswa lebih sadar bahwa puisi dan cerita orang lain merupakan konstruk atau produk pilihan dan mekanisme linguistik yang dimanipulasikan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Baik, saya Jessica Melani Nur, dan selanjutnya ada formalis. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu forma, yang bermakna bentuk atau wujud. Dalam sastra, formalisme adalah salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra melalui bentuk karya berupa teknik pengucapan seperti rima, ritme, bunyi, aliterasi, dan asonansi. Kata-kata formal dan bukan isi karya ataupun unsur ekstrinsik seperti sejarah, biologi, konteks budaya, dan sebagainya. Sehingga karya sastra berdiri sendiri tanpa pengaruh teori lainnya. Kemudian ada tujuan formalisme. Tujuan pokok formalisme studi ilmiah yaitu mencakup tentang sastra dengan berbagai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada kesastraan puitika, yang merupakan sastra berbentuk sebuah puisi. Yang kedua ada asosiasi, yang merupakan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan,
atau kegiatan panca indera. Dan yang ketiga, ada oposisi yang merupakan pertentangan antara dua unsur berbahasa untuk memperlihatkan perbedaannya. Selanjutnya ada tahapan formalisme. Shklovsky menguraikan tahapan penelitian formalis sebagai berikut. Yang pertama, analisis aspek-aspek suara dari sebuah karya sastra. Yang kedua, masalah-masalah makna dalam kerangka puisi. Dan yang ketiga, integrasi suara dan makna ke dalam keseluruhan yang tidak terpisahkan. Perbedaan strukturalisme dan formalisme. Formalisme menganalisis struktur teks tanpa memusatkan perhatian pada faktor eksternal seperti penulis, pengaruh sosial, dan budaya. Namun, strukturalisme menghubungkan karya seorang pengarang tertentu dengan karya-karya berstruktur serupa. Sedangkan formalisme hanya menganalisis satu karya tertentu dalam satu waktu. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Strukturalisme pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur. Strukturalisme sendiri berasal dari kata struktur, yang berarti susunan. Dalam penyusunan sebuah karya sastra, pasti mempunyai unsur strukturalisme, seperti unsur ekstrinsik dan intrinsik. Hal ini bertujuan agar karya sastra tersebut tersusun rapi. Begitu juga dengan formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin, forma, yang bermakna bentuk atau wujud. Dalam sastra, formalisme adalah salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra melalui bentuk karya berupa teknik pengucapan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.